When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ. A disciple of Christ. A disciple of Okay, praise the Lord, praise the Lord. Wow, we are in the month of August. Kita sudah memasuki bulan Agustus. And are you excited? Kita berbahagia ya, gembira Because ya. in August, many countries celebrate Independence Day. Karena di bulan Agustus banyak negara merayakan Hari Raya Kemerdekaan. Indonesia celebrate Independence Day on 17th of August. Indonesia merayakan Hari Raya Kemerdekaan 17 Agustus. Singapore celebrate their independence on 9th of August. Singapura merayakan tanggal 9 Agustus. India celebrate their independence on 15th of August. India merayakan Hari Kemerdekaan tanggal 15 And Agustus. Malaysia celebrate their independence on 31st of August. Dan Malaysia merayakan Hari Raya Kemerdekaan 31 Agustus. How many countries celebrate their independence in August? Banyak negara merayakan Hari Raya Kemerdekaan di bulan Agustus ini. I pray and I hope Saya berdoa dan berharap that this August really bring us freedom and victory. jadi bulan Agustus ini benar-benar membawa kita kepada kemerdekaan. Yes, our true freedom come from Christ. Kemerdekaan kita yang sesungguhnya yang datang dari Tuhan. Amen. Amin. Christ set us free Yesus telah membebaskan kita and we are free. dan kita benar-benar bebas. Yes, praise Amen. the Lord. Puji Okay, Tuhan. so we continue this year. We've been learning about disciple, how to be disciples. Dan tahun ini kita melanjutkan tentang pengajaran pemuritan dan How kita to follow Jesus, bagaimana mengiring Yesus, deny ourselves, menyangkal diri pick kita, up the cross, pikul salib, follow Jesus every day. mengikut Dia setiap hari. Amen. Amin. We are not student, but we are disciples. Kita bukan murid, tetapi kita adalah Indonesian, because student, they said murid and disciple murid, but the student only limited with the time they are in school. kalau di bahasa Indonesia, murid itu hanya pada saat ada di sekolah. But disciples, it takes forever. Tetapi pemuritan di dalam Kristus itu berlangsung We selamanya. follow Jesus the rest of our lives. Kita mengiring Yesus sepanjang umur hidup kita. Amen. Amin. So there's no such thing called alumni. Jesus alumni. Okay? Alumni. Oh, tidak ada ya, tidak ada alumni pengikut Yesus, tidak ada ya. No. We follow Jesus once and for all. Kita mengikut Yesus sekali dan untuk selamanya. Amen. Amin. You may be alumni of SMA 15, Kita- SMP 3, Mungkin kita alumni dari SMA 15 atau SMP 3, but you are not alumni of Jesus. tetapi kita bukan alumninya Yesus ya. Yeah, we follow Jesus. Kita mengikut Okay. Yesus. So we've been these few weeks we've been learning about parables of Jesus. Dalam beberapa minggu ini kita akan belajar tentang perumpamaan tentang Perumpamaan Yesus. perumpamaan tentang Yesus. Yeah, Jesus always taught in parables. Yesus selalu membicarakan dalam bentuk perumpamaan. He want to reveal the secret of the kingdom to us. Dia ingin menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan surga kepada kita. That's why the Bible says, when you have eyes, let you see. Itulah sebabnya Alkitab Injil mengatakan kalau kita punya mata maka lihat, ayo melihat. When we have ears, listen. Ketika kita punya telinga, ayo kita mendengar. But in the Isaiah,
it says that the people of Israel, they have eyes but they don't see. Tetapi dalam Yesaya dikatakan Israel itu punya mata tetapi tidak bisa melihat. And they have ears but they don't hear. Mereka punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. How about you and me? Bagaimana dengan Anda dan saya? How about you this morning? Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Can you see? Bisakah kita melihat? Can you hear? Maukah kita mendengar? Jesus is teaching parables. Tuhan mengajarkan dalam bentuk perumpamaan. Yeah, the parable of sower, Perumpamaan seorang penabur when he saw the seed, ketika ia menabur there are benih four itu kinds of soil. ada empat jenis tanah. There's one is on the roadside, Tanah yang pertama di pinggir jalan and the seed that fell, it didn't grow at all. dan benih yang jatuh di pinggir jalan tidak bertumbuh sama And the sekali. seed that fell on the rocky ground, Tetapi benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, and they just let the word pass like this. tetapi firman itu seakan-akan berlalu begitu saja. And the third one is of course the seed that fell on the thorny ground. Yang ketiga adalah benih itu jatuh di tanah yang bersemak duri. So receive the word, Firman itu diterima, but it doesn't last long tetapi tidak bertahan lama. because the real life challenges. Karena pencobaan kenyataan hidup itu membuat kita tidak bisa bertumbuh. Choke the Mencekik. yeah. But Jesus wants us to have good soil. Tetapi yang Tuhan kehendaki kita punya tanah hati yang baik. Amen. Amin. To receive the word as it is. Untuk menerima benih firman Tuhan itu seperti yang Tuhan kehendaki. Okay, today we're gonna learn from the parable of the wheat and the tares. Pagi hari ini kita akan bicara tentang perumpamaan Gandum. gandum dan ilalang. Yeah. The parable of the wheat and the tares. This is very serious parable Perumpamaan tentang ilalang dan gandum ini adalah perumpamaan yang sangat serius. because we live in these end times. Karena kita saat ini hidup di masa-masa yang Before terakhir. Jesus coming, Sebelum kedatangannya, this is the reality. inilah kenyataan yang kita Okay, let's hadapi. look at the picture. Kita lihat ya. Look at the picture. Which one is wheat? Which one is tare? Coba kita lihat gambar itu. Yang mana yang gandum, yang mana yang ilalang. They all look alike. Semuanya seakan-akan sama Similar. ya. Sama. Look like lavender or something. Ya. Yeah. So wheat and tares, can you tell the difference? Dapatkah kita menyatakan apa bedanya antara gandum dan ilalang? They grow together. Mereka bertumbuh bersama-sama. They both grow. Keduanya tumbuh. But what kind of plant or what kind of things that they grow? Tetapi apa yang tumbuh? Apa yang tumbuh dari sana? Same. All of us, we grow. Sama seperti kita saat ini, kita semua bertumbuh. What kind of growth that God expect us? Tetapi pertumbuhan apa yang Tuhan harapkan dari kita? God want us to be like wheat. Tuhan mau kita seperti gandum. So the wheat that you can make oatmeal, you can make Quakers, right? Karena melalui gandum kita bisa membuat bubur gandum, Bubur gandum, Quaker oats. yeah? Quaker oats. And then there's so many things you can make. You can make bread from oats, Bahkan kita juga bisa membuat roti dari roti gandum. and it's very delicious. Dan sangat enak ya. This morning I ate that. Tadi pagi saya makan itu. Roti gandum. Yeah? Roti gandum. So wheat and tares, can you tell the difference? Nah, jadi tentang gandum dan ilalang, dapatkah kita menyatakan perbedaannya? We come to church. Kita datang ke gereja, So many people. ada banyak orang. You do not know which wheat, which is Kita tares. tidak bisa bedakan ya, yang mana yang gandum, yang mana yang ilalang. But we don't have to judge each other. Tapi jangan pernah kita menghakimi satu Oh, dengan yang you are lain. tares, I'm wheat. Nah, kamu ilalang, saya gandumnya. Don't say that. Jangan pernah katakan We seperti judge itu. ourselves. Kita menghakimi diri kita sendiri, Menilai diri sendiri. menilai diri kita sendiri. Okay? So don't say, okay, you are tares, I'm wheat. Jadi jangan pernah katakan kamulah ilalang, saya gandumnya. We must always check ourselves and learn to grow in the Lord like the wheat. Kita selalu introspeksi, evaluasi untuk kita bisa bertumbuh seperti gandum sesuai kebenaran Alkitab. Okay, let's look at Matthew chapter 13, verse 24. Kita lihat di Matius 13 ayat I read in ke-24. English and then Siap. Devi with, you want to stand here? It's fine too. Yeah, so they close. Thank you. Okay. Another parable he put forth to them, saying,
the kingdom of heaven is like a man who sow good seed in his field. Hal kerajaan sorga itu Seumpama seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Amin. God is sowing good seed. Amin. Tuhan itu menaburkan benih yang baik. Amin. Amin. He doesn't have any evil seed for us. Dia tidak pernah menaburkan benih yang jelek kepada He kita. has good plan for you and me. Dia mempunyai rencana-rencana yang baik buat Anda dan And saya. then you may ask, then why it happened to me this way, that way? Nah, terus kita bertanya, kenapa kok yang terjadi seperti ini? But when you are blessed, have you ever asked God, God, why you bless me with nose? Tetapi with pada eyes? saat kita diberkati, pernahkah kita bertanya, Tuhan kenapa engkau memberkati saya dengan mata yang indah, dengan bibir yang indah? Why the Lord you bless me with today I have promotion, I have incentive, I receive blessing, or maybe you never ask them. Pun kita tidak pernah bertanya, kenapa Tuhan hari ini engkau memberkati aku, engkau mempromosikan aku, engkau memberikan aku hal-hal yang baik. Kita tidak bertanya soal itu. So let's learn to give thanks. Pagi hari ini ayo kita belajar untuk mengucap syukur. Amen. Amin. Don't see what you don't have. Jangan melihat apa yang kita tidak punya. Check what you have. Lihat apa yang Tuhan sudah berikan buat From the kita. morning when you wake up, you can breathe. Setiap pagi ketika kita bangun pagi kita bisa bernafas. You compare to the people in ICU with all this oxygen, with all the ventilator, everything. They are struggling to breathe. Kita bandingkan diri kita dengan mereka yang ada di ICU. Untuk bernapas mereka membutuhkan oksigen, They are membutuhkan ventilator ya toh. How about us? Bagaimana dengan In kita? the morning, do you wake up like you can just take a breath easily? Setiap pagi pada saat kita bangun kita bisa bernafas dengan mudah. Tarik nafas dengan mudah. Isn't that a blessing? Apakah itu bukan berkat buat kita? Right? Benar Learn ya? to count your blessing. Ayo belajar menghitung berkat-berkatnya. Don't see that what I don't have, but learn to acknowledge what you have. Sekali lagi jangan pernah melihat apa yang kita tidak punya, tetapi kita belajar mensyukuri apa yang kita Amen. diberikan. Because God give good seed. Karena Tuhan selalu memberikan benih yang baik buat kita. Yeah. So we can grow Sehingga kita bisa bertumbuh and to be what He wants us to be. supaya kita bisa menjadi seperti yang Dia mau buat If you kita. know that our Father is a good Father, Kita tahu ya bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang sangat baik. He has a good for you, and me. Dia selalu punya rencana yang baik buat Anda dan buat If you saya. learn to trust His goodness. Ketika kita belajar mempercayai kebaikannya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Because God is good. Sepanjang hidup kita melihat kebaikan-kebaikan This Dia. is not a slogan, Ini bukan slogan, because indeed He is good. karena memang Dia itu baik. Regardless how you feel, Sadari apa yang kita rasakan saat ini, because your feeling can change. karena perasaan kita ini dengan mudah bisa berubah-ubah. Regardless of what you think, Sadarilah apa yang kita pikirkan. whatever, remember that God has a good plan for you. Selalu ingat ya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik buat kita. He saw good seed in His field. Dia selalu menaburkan benih yang baik di ladangnya. He never saw bad seed. Dia tidak pernah menaburkan benih yang jelek. Yeah. Amin. Okay. So now next slide. Berikutnya. But while man slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Who sowed the bad seed? Siapa yang menabur benih yang jelek itu? Who? Siapa? Enemy. Musuh. The enemy hates. Musuh itu membenci kita. Do you remember that some people, when they were in their mother's womb, and then the enemy want to kill and destroy the future, want to have abortion for the baby, but God has a better plan for them. Ingat ya, pada saat kita seseorang dalam kandungan itu, si jahat itu selalu berusaha membuat benih itu tidak jadi baik.
kandungan itu tidak jadi baik, tetapi mau dibunuh, tetapi oleh kemurahan Tuhan itu lahir dengan baik. Yeah, because abortion is not God's will. Karena aborsi itu bukan keinginan Tuhan, Bukan kehendak Tuhan. bukan kehendak Tuhan. The enemy. Itulah musuh, kehendak dari musuh. Enemy saw bad seed. Musuh selalu menaburkan yang jelek, Yeah. benih yang Look over jelek. here that when people were sleeping, Lihat ya, pada saat orang itu tidur, the enemy came and saw tares among the wheat, musuh itu menabur ilalang di antara gandum and then left. dan kemudian pergi. The enemy just spread gossip, spread hoax, spread something, and then left somewhere. Nah, itu pekerjaan si jahat ya. Selalu menebar gosip, menebar hoax, lalu pergi. And then people get confused, and people get they hate each other, they get bitter one another because the enemy saw sin. Nah, setelah itu kita semua menjadi bingung, menjadi saling menyalahkan satu dengan yang lain atas dasar yang ditaburkan jelek benih jelek Remember, tadi. enemy is the provocator. Ingat ya, musuh kita itu adalah provokator. He spread propaganda, he spread the bad news, he spread all the things that not right. Dia menebarkan hal-hal yang jelek, propaganda, semua yang jelek dia taburkan. That's why we have to know the truth, and the truth will set you free. Oleh karenanya kita harus mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan So that you are kita. not trapped into your own thinking. Sehingga kita tidak terjebak dalam pikiran And you are kita not sendiri. trapped in your own feelings. Sehingga juga tidak terjebak dalam perasaan kita And the sendiri. truth, Jesus is the truth. Yesus itulah kebenaran. Amen. Amin. The Bible. Injil ya. That's why husband and the singles, before they get married, they have counseling, pre-marriage or what, blah blah blah. That's very important. Itulah sebabnya yang masih single perlunya sebuah konsultasi ya, pranikah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Those are things to prepare us for the future. Semuanya itu disiapkan untuk masa depan kita. So that we have the same page. The Bible is the truth. Itulah kita sadari ya bahwa Injil ini betul-betul sebuah kebenaran. Like in a community, we don't have to argue or fight or quarrel with things that doesn't matter. Di dalam komunitas kita juga nggak perlu ya saling berargumen, saling berselisih paham untuk sesuatu yang nggak penting. Stand upon the word of God. Kita selalu berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. The light will shine. Maka terang itu selalu bercahaya. Amen. Amin. When the light shine, Ketika terang itu you bercahaya, don't have to argue about that. kita tidak perlu The truth, berargumen. yes and amen. Karena kebenaran firman ini ya dan amin. Right? So that's very simple. Sebetulnya sangat sederhana. Yeah, but the enemy bring chaos. Tetapi musuh selalu membuat kerusuhan, And the keributan. enemy always cause all division. Dan si jahat ini selalu menimbulkan perpecahan. And now we learn about this. He saw tares among the wheat. Nah, di dalam pelajaran pagi hari ini, musuh si jahat ini menaburkan ilalang. So remember, we don't judge each other. Okay? Selalu ingat, jangan pernah menghakimi satu dengan yang lain. Don't say that, okay, like what I said, I am wheat, you are the tares. Sekali lagi, jangan pernah mengatakan saya gandumnya, kamu ilalangnya. No. Jangan ya. We believe that all of us, we are good seed Amin. Kita percaya bahwa kita semua ini benih yang baik. because we were born again. Karena kita telah lahir baru. We receive Jesus as the Lord. Kita menerima dia sebagai Tuhan. Jesus is my Lord. Tuhan, Yesus adalah Jesus Tuhan. is my King. Jesus Yes. is my King. Yesus adalah Rajaku. We are good seed. Kita semua adalah benih yang baik. But the enemy, he can came in with all the tricks. Nah, tetapi si jahat selalu berusaha dengan berbagai macam cara untuk membuat itu tidak jadi. Yeah. Okay, let's continue. Matthew 13 verse 26. Matius 13:26. But when the grain had sprouted, the grain is still small. The grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. 3:21. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Yeah, if you learn biology or whatever, plants or blah blah blah, you can understand this much deeper. Ketika kita belajar biologi, kita akan lebih bisa mengerti maksud dari pertumbuhan ini. The changes of one from the small seed all the way until become a plant. Pertumbuhan dari
benih yang kecil tadi bertumbuh sampai menjadi sebuah tanaman. So those are process. Itu semua sebuah proses. The wheat, it grows Gandum itu bertumbuh and start to see a little like so-called sprouted. dan menumbuhkan bulir-bulir. Yeah. And then what happened? The tares also appear. Tapi jangan lupa ilalang itu juga tumbuh Because good seed, bad seed, both they grow. karena baik benih yang baik maupun benih yang jahat sama-sama bertumbuh. So sometimes we are like question, then why God allow all this bad seed grow also? Kita seringkali bertanya, kenapa ya Tuhan kok membiarkan benih yang baik dan jelek itu tumbuh Why bersama-sama? not all of us who already believe in Jesus, we already been saved, why God just didn't put us in a what you call a green zone just like that? But why God put us in the middle of the wolves? Nah, kenapa kan enggak kalau kita sudah sama-sama percaya Yesus, kok kita dibiarkan berada di tengah-tengah serigala? Kenapa tidak dipisahkan saja kita sebagai Remember the sheep, God sent us the sheep among the wolf. wolves. Jadi kita ini seperti domba yang dikirim di tengah-tengah serigala. And then you said wolves and the sheep, who win? Nah, secara logika antara serigala dengan domba mana yang menang? Who win? Siapa Of kira-kira? course the wolves. Ya pastilah No matter serigala. how strong the sheep, surely will be defeated by wolves. Betapapun kuatnya domba ya sudah pasti dikalahkan oleh serigala. Yeah. So I think that time I ever asked you guys to make the sound of the wolves. It's scary, right? Nah, kita pernah ya menirukan bagaimana suara serigala itu menakutkan. It's very scary the sound, right? Can you imagine we are the sheep, Bayangkan ya, kita ini adalah domba-domba Tuhan. but we are among the wolves. Tetapi kita ditempatkan di tengah-tengah serigala. How can we be protected? Bagaimana kita bisa terlindung, dijaga? Only when you come to the shepherd. Ketika kita datang kepada sang gembala, Close with the shepherd. dekat sama sang gembala. The shepherd has the rod, has the staff. Gembala itu punya tongkat dan Yeah. gada. He has all this to smack chase away the wolves. Dan dia akan menghalau, menjauhkan serigala-serigala itu. Come close to the Lord. Ayo kita datang mendekat Because sama God Tuhan. protect you. Supaya dia yang menjaga kita. So that you don't have to be the victim of the scam. Supaya kita tidak menjadi korban dari rasa takut itu sendiri. Scamming. Yeah. Oh, scam. Nowadays there's a lot of this word scam, Scam, yeah. right? Penipuan. Yeah. So even like in the ATM, you saw so many. Remember, don't share your PIN number to anyone. Demikian kalau kita di ATM selalu diingatkan ya, jangan men-sharekan PIN kita kepada orang lain. Yeah, because scamming is everywhere. Karena penipuan itu terdapat di banyak tempat. In my neighborhood, just 2 days ago, so there's a news that I think there are some foreigners who live in our neighborhood, and they got caught, some of them, then turn out they scam. Jadi tetangga saya baru saja ditipu melalui handphone ya. Yeah, there's some foreigners, ada orang asing, Yeah, they don't have a legality documents and so on. mereka tidak punya dokumen yang legal untuk tinggal di sana. Maybe they came as a tourist, Datang cuma sebagai pelancong wisatawan, but they came and did some scamming. tetapi dia datang untuk melakukan penipuan, beberapa penipuan. Because we have many foreigners living in our neighborhood, and then some of the neighbors start to question, what about those neighbors? What about those neighbors? Nah, jadi di dalam lingkungan kami itu ada banyak orang asing ya, sehingga satu dengan yang lain itu mulai bertanya siapa orang itu. And then of course the Pak RT said, oh those they are safe. I have the legal document. Tetapi Pak RT menenangkan, nggak usah khawatir, dokumennya ada pada saya. Yeah, because nowadays a lot of scamming. Right? Karena saat ini banyak sekali terjadi penipuan. And then all of us here, remember God protect us. Kita semua di sini selalu ingat ya, bahwa Yesus menjaga kita. Don't be afraid, Jangan pernah takut. right? Because this good shepherd will protect you. Karena gembala yang baik itu yang akan menjaga kita. Yeah. The tares also appeared. Ilalang itu sama-sama juga kelihatan, nampak, muncul. And then we were like questioning why God didn't remove these tares. Tapi kita seringkali juga bertanya, kenapa ya kok tidak dihilangkan saja ilalang itu. Let's next turn and next slide. Lanjut.
both wheat and tares, they grew together. Baik gandum maupun ilalang keduanya tumbuh bersama-sama. Next slide. Lanjut. What the dilemma? Nah, apa yang menjadi dilema saat ini? This is dilemma. If you pull it, is it okay? Or if not, what should we do? Kalau kita mencabutnya, apakah itu benar? Terus apa yang harus kita lakukan? We're gonna see what the Bible says. Kita lihat ya apa yang Injil katakan ya. Yeah. So remember, we don't judge each other. Selalu ingat jangan pernah menghakimi satu dengan yang Or lain. judge one church after another church. That's not God's heart. Dan juga jangan pernah menghakimi gereja yang satu dengan gereja yang lain Because ya. we all body of Christ. Karena kita semua adalah tubuh Kristus. Amen. Amin. So the wheat and the tares, they grow together. Gandum maupun ilalang keduanya tumbuh But bersama-sama. we're gonna see the future. Tetapi kita lihat ke depannya ya. Yeah. Okay, so the servants of the owner came and said to Jesus, "Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?" 3, 2, 1. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? And then we question, God, why? Who sowed that? Dan kita seringkali bertanya, kenapa Tuan? Siapa yang nabur benih itu? So nowadays, Christians are many. There's so many types. Jadi saat ini banyak orang-orang Kristen dengan berbagai macam ya. Let's stand upon the word of God. Tetap berdiri teguh dalam kebenaran firman You don't Tuhan. have to judge others. Jangan pernah kita menghakimi orang lain. Judge ourselves. Kita menilai diri kita Do I stand sendiri. on the word? Berdiri di atas kebenaran firman Do Tuhan. I? Apakah saya sudah melakukan itu? Do I really speak the truth? Apakah saya sudah benar-benar menyampaikan Do my kebenaran? mind is clean so I Apakah- can really think what the Christ thinks? Apakah pikiran kita sudah benar-benar bersih sehingga yang kita pikirkan benar-benar pikiran Kristus? So all those kind of things we have to check our own self. Banyak hal yang kita mesti evaluasi diri kita sendiri. Amen. Amin. Because God sow good seed. Karena Tuhan selalu menanam benih yang baik. Yeah. Next slide. So this is what Jesus said. He said to them, Jesus said to them, an enemy has done this. The servant said to him, do you want us to then to go gather them up? 3, 2, 1. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Remember enemy, the devil, he killed, steal, kill and destroy. Ingat ya, enemy musuh itu, iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. People are trapped into drugs. People may be trapped into so many things that because the enemy sow that seed. Orang seringkali terjebak dalam Drugs, narkoba Ya. dan pada saat terjebak itu akhirnya kita tidak bisa tahu apa yang harus kita lakukan. because the enemy sow that seed. Karena si jahat ini yang telah menabur itu semua. Yeah. So now you see that the servant said, "Do you want us to go and gather them up?" This is like a heroic, like what you call, like a superhero, right? Dan hamba-hamba itu nanya, loh, apakah kami harus mencabut? Nah, tindakan ini seakan-akan sebuah tindakan yang berani ya, Pahlawan pahlawan ya untuk berani mencabut. It sounds good, but it may not be biblical. Terdengar baik tetapi tidak alkitabiah. So we want to learn what the Bible says. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang Because between the wheat and the tares, we must learn the timing. Karena kalau bicara tentang gandum dan ilalang itu bicara tentang waktu. Because God's judgment is His time. Karena Tuhan menghakimi dalam waktunya. Sometimes we thought that how come that person so evil, but he get rich and richer, and why am I pray, I fast, I read Bible, I do ministry, blah blah blah, but I don't get rich as they are. Seringkali ya kita lihat orang yang jahat itu kok tambah kaya, tambah makmur. Sedangkan kita yang puasa, yang berdoa kok enggak jadi seperti itu ya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Let's learn to look up to the Lord because He's a good Father. Kita selalu pandang Yesus ya, karena dialah Bapa yang baik buat And kita. He saw good seed in us. Dia selalu berikan benih yang baik buat kita. So next slide. But Jesus said, no, don't do that. No, lest while you get up the tares, you also uproot the wheat with them.
3:21. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. This is like, it doesn't make sense. Sepertinya tidak masuk akal ya. Why don't just pull it and then throw it? Kenapa nggak dicabut terus dibuang? Because the time has not come. Karena waktunya belum tiba. We must learn to trust God Kita harus belajar percaya sama for Tuhan His judgment. dalam penghakiman Tuhan. Amen. Amin. Don't ask, be the judge. Jangan tanya jangan pernah menuntut Tuhan untuk menghakimi. Jangan diri kita yang jadi hakim. Jangan kita jadi hakimnya. But let God be judge. Biarkan dia menjadi hakimnya. For us, do the word, do the word, do the word. Bagian kita tuh kerjakan firman Tuhan, kerjakan Receive firman word, Tuhan. receive the word, do the word, Terima kebenaran firman, lakukan itu. and that's our portion. Itu bagian kita. Judgment is not our portion. Penghakiman bukan bagian kita. Amen. Amin. Because let God judge. Biarkan Tuhan yang menghakimi. And sometimes like, I'm impatient. Why that evil person, that wicked person, that blah 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 blah? Why they were not being punished? Nah, seringkali kita sampai menahan diri. Kenapa ya orang yang jahat itu kok rasa-rasanya kok dibiarkan, kok tidak dihukum? Sometimes the corruption or things like we like, this is really so evil, and we feel like, why don't just send bomb from heaven, and then just bomb and blow everything. Jadi kayak kasus korupsi ya. Seringkali kita juga bertanya kenapa ya kok dibiarkan? Kenapa tidak dikirim aja bom biar terus hilang Mati semua, musnah semua? There are things that we want, but it is not happening yet. Itu yang kita inginkan, tetapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yeah. Okay, next slide. So what is the solution to this dilemma? Apa solusi buat dilema ini? Yeah, because they both are together. Karena kedua-duanya itu Ada di tempat yang sama. berada di tempat yang sama. You pull one, another one will get pulled. Pada saat kita menarik yang satu, mencabut yang satunya ikut kecabut. So this is dilemma, Inilah yang jadi dilema. right? So Yeah. this dilemma, how we want to learn from the Bible. Apa yang kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan? Okay, let's see. Let both grow together, right? Let both grow together Biar- until the harvest. Biarkan keduanya tumbuh bersama-sama sampai dengan masa tuaian itu, And penuaian itu. at the time of harvest, I will say to the reapers, Pada saat penuaian itu, aku akan menyuruh kepada para penuai itu, first gather together the tares pertama-tama kumpulkan ilalang itu, and bind them in bundles ikat mereka, jadikan satu mereka, and to burn them. buang ke dalam api, bakar. But gather the wheat into my barn. Tetapi kumpulkan ilalang itu, bawa ke dalam lumbungnya Tuhan. I believe all of us, we are the good seed that God has sown. Kita semua adalah benih yang baik yang Tuhan telah tabur. We have received Jesus as our Lord and Savior. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja We buat are saved, penyelamat. we Kita are selamat. loved. Kita We are saved and we are loved. ini sudah diselamatkan dan kita dicintai. We believe that God will protect us. Kita percaya bahwa Dia menjaga kita. Amen. Amin. Like the sheep, Seperti domba-domba. try not to be wolves. Jangan menjadi serigala. Jangan coba untuk menjadi serigala Serigala. so that you can win. No, Supaya kita bisa menang, kita mau jadi serigala. Jangan ya. you are sheep. Kita adalah domba-domba. Come to the shepherd. Datang sama sang gembala. The shepherd will protect you. Biar gembala yang melindungi kita. Amen. Amin. So that's why this is called covering. Itulah yang disebutkan perlindungan Tuhan. Spiritual covering is very important. Perlindungan Roh Kudus itu diperlukan ya. Yeah. Whether you are a family, a house, or somewhere, you need a covering. Di dalam keluarga, di dalam rumah kita butuh perlindungan Tuhan, Yeah. tudung So perlindungan Tuhan. remember, for example, those who are on the street, the homeless, Lihat ya, orang yang di pinggir jalan yang tidak punya rumah, gelandangan. gelandangan, They come home at 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock. Is it okay? mereka pulang ke rumah jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 malam, apakah itu baik? Benar. For them it's okay because they don't have home anyway. That's why Buat they call it mereka homeless. ya nggak apa-apa karena mereka tidak punya rumah, They are homeless. mereka gelandangan. Yeah. But all of us, no matter how small our place, we call it home. Tetapi buat kita, sebagaimanapun kecilnya rumah kita ini punya rumah.
Yeah, Amen. this home, even though you rent, is okay. It's still a home, a place where you can sleep with no rain. Meskipun itu cuma rumah kontrakan ya, tetapi paling enggak kita bisa tidur tidak kena hujan. You need covering. Kita perlu ada perlindungan. Amen. Amin. Yeah, because that covering gonna protect you from the attack of the enemy. Karena perlindungan itu yang menjaga kita dari serangan-serangan musuh si Because jahat. the enemy is targeting each one of us. Karena musuh itu sedang mentarget kita. He will see anyone are not being protected, he will target. Pada saat kita tidak terlindung, dia akan masuk dan menyerang kita. That's why we all need a covering. Itulah sebabnya kita perlu perlindungan Tuhan. Same with local church, the same. Sama seperti gereja lokal. Yeah, there's also covering. Jadi gereja ini juga menjaga, melindungi kita. Yeah, because the covering gonna protect you from any evil one. Nah, perlindungan itu menjaga kita dari segala macam musuh. Yeah, okay. Over here, the time has not come yet Waktunya belum datang until the harvest time. sampai kepada masa penuaian itu. And the time of harvest come, then Jesus asked to gather all the tares and bind them and throw them. Jadi pada saat masa penuaian itu tiba, Yesus yang perintahkan para penuai itu untuk mengumpulkan ilalang itu. Yeah, those are the time that we don't know when. Dan waktu itu kita tidak pernah tahu loh kapan. Our part is being with. Bagian kita adalah menunggu. Being with the wheat. Gandum. Dan Yeah, we are the wheat. kita adalah gandum. Because we are the wheat, then the time comes, we are in the barn. Ketika waktu penuaian itu tiba, maka kita akan dibawa masuk ke dalam lumbungnya. Yeah, isn't that what we look for? Itu kan yang kita cari kan ya. Isn't that true? Yes. Someday that until all this, the world crash, the stock exchange, the money, economy, everything can crash. Jadi kita lihat ya bagaimana dunia ini semakin hancur ya, perekonomian hancur ya, saham-saham turun ya. Kita lihat itu sebagai sebuah kenyataan. But we come into the barn. Tetapi kita akan dibawa masuk ke dalam lumbung-lumbung Tuhan. And that's the safe place for us. Itulah tempat yang teraman buat kita In His presence. di dalam kehadirannya. Amen? Ya. Because all the things of the world really make you headache, disappointed, angry, all those kind of things. Jadi dunia ini membuat kita ini jadi pusing, jadi sakit hati. Blah, blah, blah. Banyak hal yang membuat kita ini jadi tidak baik ya. Come to the barn. Datang kepada Tuhan Lumbungnya, Yesus. right? Ke lumbungnya Tuhan. There's a hiding place. Tempat persembunyian, Covering. tempat yang aman. He is our Father. Dia adalah Bapa buat kita. When you go through hard times, everything, finally when you come home, that's the place that they receive you. Pada saat kita mengalami masa-masa yang sulit, saat kita datang pulang ke rumah, kita merasakan ada sebuah perlindungan, ada sebuah That's ketenangan. why it says welcome home, right? Itu dikatakan selamat datang, selamat pulang. No matter how beautiful the hotel you live in Batu, wherever, but finally you come home, that's the best place you want to be. Seberapapun bagusnya hotel yang kita tinggali, yang kita nginep ya di Batu, tetapi tidak lebih bagus dari tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Right? Because that's your home. Itulah rumah, Yeah, home sweet home. rumah yang nyaman. Yeah, because in Indonesia there's no home sweet home translation. Next slide. Yeah, kita 1-2 slide lagi ya. Allow God's timing for judgment. Izinkan waktunya Tuhan untuk sebuah penghakiman itu. Amen. Amin. Don't be the judge. Jangan jadi hakim. Let God be the judge. Biarkan dia yang jadi hakimnya. Amen. Amin. So you continue to grow in the Lord. Ayo kita sama-sama terus bertumbuh di dalam Seek the Tuhan. Lord. Cari Tuhan. Stand upon the word. Berdiri teguh di atas kebenaran You firman don't Tuhan. care what people will say, A, B, C, D, E, F, G. Jangan peduli sama orang mau ngomong apa-apa saja. Tetap teguh. Live in the truth. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amen. Amin. The truth will set us free. Kebenaran ini akan membebaskan kita. And the judgment belongs to the Lord. Penghakiman itu adalah bagian Tuhan. Don't do things with your own way. Jangan melakukan sesuatu dengan cara kita sendiri. And then everything will all collapse. Maka semuanya malah menjadi berantakan. Yeah. Next slide, the last one. God's, okay, repeat after me. Yeah, Ayo continue. sama-sama baca. God's divine protection
God's divine protection for His people for His people in the midst of in the midst of ungodliness. ungodliness. Okay, I read once again and David translate. God's divine protection for His people in the midst of ungodliness. Perlindungan Tuhan atas umatnya di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Ya, ketidaksalehan ya. Ketidaksalehan. So we live among all the things that going on. Kita hidup di tengah-tengah yang kita sadari ya seperti ini saat ini. Don't be influenced by the world. Jangan dipengaruhi oleh dunia. Romans chapter 12 verse 2 it says, Roma 12 ayat 2. do not conform to the pattern of the world, Jangan menjadi sama dengan pola hidup dunia. but be transformed in your mind, Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi and everything that you can know God's supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. what is pleasing to the Lord. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amen. Amin. Nowadays you make this every day. Nah, saat ini kita harus selalu membuat keputusan setiap hari. And what decision you make? Tapi keputusan apa yang kita mau ambil? If you live in the righteousness, Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman, every decision you make will glorify the Lord. setiap keputusan yang kita ambil akan memuliakan Tuhan. Even though people around us, maybe people that hurt us or maybe say negative things about us, Meskipun orang-orang di sekitar kita mengatakan hal-hal yang jelek atau mengecewakan kita. but we continue to walk in His path. Yes, kita tetap berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Amen. Amin. Okay, so I close this and next one is to be continued next week. Akan dilanjutkan minggu depan And bersambung. how it is explained according to the Bible. Yes, akan dijelaskan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Okay, we gonna get ready. Thank you, Pak Saudara. Saudara di hadapan di hari-hari mendatang, apabila ada serangan-serangan apapun, jangan takut. Minta perlindungan Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga panah api iblis tidak dapat bertahan. Karena Tuhan menjaga kita, pelindung kita, pelindung kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam bulan Agustus ini, hamba-Mu berdoa dan percaya Tuhan, anak-anak-Mu keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami percaya berkat Tuhan melipat ganda turun atas bagi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Biarlah kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami ingat pengorbanan-Mu sempurna, karya-Mu di atas kayu salib. Engkau katakan sudah selesai. Biarlah kehidupan kami menghidupi karya-Mu Tuhan, menghidupi kemenangan yang sudah Tuhan jamin. Terima kasih Tuhan. Dan saya minta Miss Echa nyanyikan nyanyian untuk persiapan perjamuan kudus. Saya akan melayani perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita menerima tubuh dan darah Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Yesus sungguh besar, sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Pandanglah salib, di mana Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, menanggung dosa kita semua. Bagi kita yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan. Biarlah kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Amin. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita? Amin. Mari kita makan bersama, inilah tubuh Yesus. Dalam nama Yesus. Mari angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini Cawan ini adalah perjanjian baru adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, setiap kali kamu minum, menjadi peringatan akan aku. jadi peringatan akan Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus yang tercurah untuk pengampunan dosa kita? aku. Amin. Mari kita minum bersama, inilah darah Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami, dalam ibadah dari awal pertengahan sampai selesai. Bapa, kami bersyukur di bulan Agustus ini, di mana kami juga memperingati kemerdekaan
bangsa kami. Kami ucapkan berkat buat Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau berdaulat atas Indonesia. Tuhan Engkau yang berperkara dan tolong Indonesia dapat melewati semua kemelut yang ada. Kami ucapkan berkat buat Indonesia. Bapa, kami ucapkan berkat buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun melayani, di pelosok desa, pulau, kota, Tuhan lawati Bapa. Amin. Sehingga gerejamu bersatu menyongsong kedatanganmu yang kedua kali. Tuayan besar terjadi. Amin. Terima kasih Bapa, pakai gerejamu di tempat ini juga menjadi saluran berkat buat lingkungan kawasan ini. Bila kehadiran kami Bapa membawa dampak. Terima kasih Tuhan, bila berkati umat jemaat-Mu menjadi saksi-saksi baik di tempat mereka studi, tinggal, bekerja, maupun dimanapun berada. Kehadiran mereka membawa hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Allah kita yang sempurna. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus.